Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya Saifuddin, ngobrol santuy ala NU. Kita sambil ngopi. Biasa kalau di NU ngobrol sambil minum kopi. Dalam suasana lebaran ini, tentu kita tidak boleh putus silaturahmi. Meski jauh di hati, tapi tetap dekat di HP. Artinya kita tetap silaturahminya via HP. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada hal yang salah dalam kami berbicara atau bersikap, kami menyampaikan permohonan maaf. Kali ini kita ingin membicarakan hal-hal yang santai, terutama terkait akan diterapkannya sebuah kebijakan oleh pemerintah, yaitu new normal atau fase kehidupan baru. Kebijakan ini tentu dilema. Pertama, apakah pemerintah akan memperpanjang penerapan kebijakan PSBB sebagai penghentian penyebaran COVID-19 atau melakukan penerapan new normal atau fase kehidupan baru untuk penyelamatan ekonomi sebagai tumpuan hidup masyarakat? Dilema ini terjadi di semua negara, bahkan di negara adidaya Amerika dan Eropa. Ini seperti dua sisi mata pisau. Kalau tidak hati-hati, pemerintah akan bisa mempunyai dampak negatif atau dampak buruk, yang mana ini perlu dihitung secara hati-hati dan secara cermat. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap memilih antara dua tersebut. Apakah tetap memperpanjang PSBB supaya penyebaran virus ini terhenti, atau perlu adanya new normal atau fase kehidupan baru untuk menyelamatkan ekonomi? Karena kita tahu semua, sejak ada penerapan PSBB ini, ekonomi lulu lantah. Terutama yang menjadi korban terhadap kebijakan ini adalah rakyat kecil. Bagi mereka yang tidak punya tabungan, yang mana kehidupannya hanya tergantung setiap harinya dari pendapatan harian. Sejak adanya PSBB atau adanya wabah COVID-19 ini, mereka praktis tidak bekerja sama sekali. Dari mana mereka menggantungkan kehidupannya? Bagaimana mereka harus membiayai hidupnya terhadap keluarganya atau anaknya? Hari ini aja susah, apalagi untuk bicara makan hari esok. Tapi itu harus dilakukan oleh pemerintah, dan itu betul. Apa yang dilakukan pemerintah PSBB adalah untuk menghentikan ini supaya korban tidak makin banyak, yang meninggal juga tidak semakin banyak. Ini memang harus dihentikan. PSBB sudah betul apa yang dilakukan pemerintah. Tapi sampai kapan PSBB? Ini sudah berlangsung hampir praktis 1 bulan lebih PSBB ini diterapkan. Tentu ini tidak bisa harus terus-menerus. Pemerintah harus mengambil kebijakan, dan ini memang betul-betul sulit. Kalau pemerintah harus melakukan kebijakan new normal, artinya memulai babak baru, itu berarti ada resiko yang akan ditanggung, di mana kurva itu bisa juga akan naik. Arti kurva penyebaran COVID-19 ini akan naik atau makin menyebar. Nah, ini harus dihitung hati-hati. Nah, tapi kita harus memilih, meski kelihatannya pelin-pelan atau tidak tegas. Kalau menurut saya, kita tetap perlu menyuarakan dukungan yang kuat terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah. Walaupun kebijakan ini sungguh-sungguh sulit, di mana dalam waktu dekat pemerintah akan memberlakukan new normal, fase kehidupan baru. Memang meski kebijakan ini tetap akan mengandung risiko, yaitu akan mengakibatnya meningkatnya penyebaran COVID, sehingga kurva penyebaran diprediksi akan naik oleh banyak kalangan. Tapi
Kalau kebijakan ini tidak dilakukan, maka dampaknya adalah hancurnya ekonomi, di mana korbannya adalah masyarakat miskin dan matinya usaha UMKM. Sehingga saya mendukung relaksasi atau pelonggaran dalam bentuk new normal. Tapi dengan syarat pengetatan protokol kesehatan bagi masyarakat. Jadi, new normal diterapkan, saya dukung. Tapi pemerintah dan masyarakat harus disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak, resiko ini maka akan makin berat. Dan memang ada yang mengatakan kebijakan new normal yang dilakukan pemerintah ini tidak hanya sebatas bagaimana mall dibuka atau pasar dibuka. Kami berharap tempat-tempat ibadah juga harus dibuka, meski dalam pelaksanaannya harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi kami sebagai umat Islam ini tentu rindu ingin sholat berjamaah, ingin sholat Jumat, ingin meramaikan masjid. Tentu kehidupan normal ini tidak hanya terjadi di pasar atau di mal-mal, tapi di tempat-tempat ibadah pun kami berharap pemerintah tetap memberikan kelonggaran untuk bisa melaksanakan ibadah di masjid. Jadi, setiap kebijakan memang mengandung sebuah risiko. Tentu, risiko yang paling kecil lah yang perlu diambil. Ini bagian cara pemerintah belajar dari kejadian-kejadian di negara-negara lain. Jangan sampai kita salah mengambil kebijakan tanpa memperhatikan risiko-risiko ini. Dan kebijakan tersebut sejalan memang dengan prinsip-prinsip kaidah fikih, di mana jika ada mudorot atau bahaya saling berhadapan, maka yang diambil adalah mudorot yang paling ringan. Artinya, kebijakan kehidupan baru atau new normal ini bagi kami itu mudorotnya lebih kecil dibandingkan harus terpuruknya atau hancurnya tatanan ekonomi. Tapi sekali lagi, niatan pemerintah untuk melakukan new normal ini perlu artinya diikuti dengan kebijakan-kebijakan turunannya. Jadi misalkan dampak yang paling besar terhadap musibah penerapan PSBB wabah corona ini adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah atau kelompok ekonomi kecil. Mereka selama ini udah pasti mereka akan kehilangan modal. Pertanyaannya, apakah kelompok pengusaha kecil ini bisa memulai untuk usaha baru? Ini yang tentu perlu dipikirkan dan dijawab oleh pemerintah. Sehingga saya berharap ada semacam bantuan modal buat pengusaha-pengusaha kecil, dorongan mereka untuk semangat untuk bisa bangkit kembali untuk memulai usaha baru, ini yang perlu. Satu contoh mungkin sebelum adanya wabah ini atau sebelum adanya PSBB ini, seperti pengusaha gorengan. Ini mereka habis semua modalnya. Tentu untuk memulai dari mana uang
untuk beli modal, barang modalnya ini, untuk beli bahan gorengan ini. Sementara mereka selama ini untuk hidup aja sudah susah. Ini perlu dipikirkan. Sehingga kebijakan new normal ini bisa sangat berdampak besar terhadap kelompok ini atau tidak. Ini yang pertama yang saya ingin dorong, bagaimana kebijakan ini berdampak positif kepada kelompok pengusaha kecil ini. Yang kedua, dengan dibukanya usaha atau perusahaan-perusahaan roda perekonomian sudah bisa jalan, sehingga para pekerja sudah mulai bisa masuk bekerja. Yang tadinya kena PHK, mudah-mudahan bisa masuk bekerja lagi. Karena dengan banyaknya perusahaan yang ditutup ini, dampaknya sangat besar kepada pekerja-pekerja yang dikenakan PHK atau yang dirumahkan. Mudah-mudahan dengan new normal ini lambat dan pelan-pelan bisa kembali normal dan bisa membangkitkan dan menyelamatkan ekonomi. Ini yang paling penting. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini catatan dan pandangan ngobrol santuy ala NU Jakarta Pusat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila muththariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.